Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjut pada hari-hari sebelumnya, kita sekarang akan belajar masih mengenai hadis. Hari ini yaitu hadisnya tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Sebelumnya akan teteh bacakan lafaz hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ishaq, akhbarana Hubban, hadatsana Dawud bin Abil Furat, hadatsana Abdullah bin Buraidah, an Yahya bin Ya'mar, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbarathu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un fa akhbaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'adaban yab'athuhu Allahu 'ala man yasha faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahu Bukhari. Yang artinya menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal ta'un. Ta'un, Dede tahu nggak ta'un? Nah, jadi ta'un itu adalah wabah penyakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya dahulu ta'un adalah siksa yang dikirimkan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa ta'un kemudian menahan diri di negerinya dengan sabar seraya menyadari bahwa ta'un tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Jadi pada hadis ini dijelaskan bahwasanya dahulu ta'un atau wabah penyakit itu ada, tidak hanya zaman sekarang kita adanya COVID-19. Apakah wabah ini hanya terjadi pada zaman kita? Tidak, ternyata dahulu pun pernah terjadi wabah atau dikenal sebagai ta'un. Dahulu ta'un itu adalah siksa yang dikirimkan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi Allah telah gariskan bahwa orang-orang yang akan terkena wabah itu adalah si fulan. Tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya. Semuanya atas kehendak dan kuasa Allah. Nah, lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin dari ta'un tersebut. Tiada seorang hamba yang tertimpa ta'un kemudian menahan diri di negerinya dengan sabar seraya menyadari bahwa ta'un tidak akan mengenainya kecuali apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Nah, jadi ta'un ini adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Allah jadikan rahmat bagi orang-orang mukmin kalau ia mampu bersabar dalam menghadapi musibah yang menimpa dirinya berupa penyakit ta'un tersebut. Jadi ketika kita ditimpa musibah apapun itu, baik berupa penyakit, kesusahan, kelaparan, kunci utamanya harus harus bersabar. Agar apa? Agar Allah memberikan rahmat kepada kita, hambanya. Lagi pula tidak mungkin Allah menguji kita di luar batas kemampuan seorang hambanya. Jadi kita harus bersabar. Karena insya Allah dari setiap ujian itu ada hikmah untuk kita. Nah, tiada seorang hamba yang tertimpa ta'un kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar. Dengan adanya lockdown kemarin,
kita harus menahan diri kalau misalkan tahu tempat kita tuh banyak yang terinfeksi. Kita harus mampu menahan diri, jangan dulu keluar. Misal kemarin Dedek, teh kalau ada lockdown berarti Dedek nggak bisa mudik gitu. Nah, mending kita nggak ketemu sekali daripada kita tidak bertemu selamanya. Jadi jangan sampai kedatangan kita itu malah membawa wabah penyakit untuk saudara kita. Lebih baik di rumah dulu saja. Nah, kemudian menyadari bahwa ta'un tidak akan mengenainya kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagi dirinya. Jadi kalau misalkan Allah telah gariskan seseorang itu terkena ta'un, pasti ya terkena. Jadi tidak mungkin seseorang itu terkena ta'un dengan sendirinya tanpa kehendak Allah, tanpa izin Allah. Nah, bukan berarti ketika Allah sudah gariskan seseorang terkena ta'un, ya sudah, itu mah sudah takdir Allah. Kita mau bebas mau kemanapun, dimana kita nggak ada pencegahan dari diri kita. Nah, itu yang tidak boleh. Kita tetap harus ada ikhtiar untuk menghindari, untuk sebagai tindakan preventif agar penyakit tersebut tidak terjangkit kepada kita. Caranya bagaimana? Kembali lagi dengan pola hidup sehat, kemudian tidak campur baur dengan orang-orang yang terinfeksi. Nah, kemudian Allah, sekali lagi, Allah tidak akan mengenai wabah ta'un tersebut pada seseorang kecuali atas izin Allah, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Nah, ketika seseorang mampu bersabar terhadap ujian berupa penyakit tersebut, ia bersabar, kemudian berikhtiar bagaimana nih caranya supaya bisa pulih kembali. Kemudian yang ketiga, berdoa untuk meminta kesembuhan. Kemudian yang keempat adalah tawakal. Tawakal itu apa? Jadi tahu nggak tawakal itu apa? Jadi tawakal itu adalah berserah diri. Ada Allah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Gitu. Kalau misalkan memang ia ditakdirkan untuk wafat saat itu juga, maka pahalanya seperti pahala orang yang mati syahid karena ia ikhlas terhadap musibah yang menimpanya. Seperti itu.